Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herunisa Surbakti dari kelompok 13, teori klasik dan modern mengenai perubahan sosial. Saya akan membacakan tentang teori klasik dan modern. Teori klasik adalah teori sosiologi yang muncul pada tahun-tahun awal periode ini, ditandai dengan munculnya aliran sosiologi dengan tokoh-tokoh seperti Auguste Comte, Max Weber, Karl Marx, dan lain-lain. Aliran utama sosiologi ini meliputi sosiologi Amerika, fungsionalisme, teori konflik, dan lainnya. Teori klasik pada sosiologi dimaknai sebagai teori yang mengawali munculnya berbagai studi kemasyarakatan sosiologi. Teori modern adalah teori-teori dan dari hasil pengembangan dari aliran-aliran sosiologi klasik. Teori sosiologi modern memusatkan analisanya pada sealiran sosiologi pergeseran dari para ahli teori sosiologi secara individual ke dalam aliran-aliran sosiologi yang menunjukkan bahwa sosiologi mengalami perubahan. Perkembangan teori sosiologi. Yang pertama adalah perkembangan teori sosiologi di Amerika. Istilah sosiologi yang berasal dari Comte digunakan George Pithack tahun 1880-an. Kemudian William Graham Sumner mengajar ilmu sosiologi di Universitas Yale pada tahun 1873. Yang kedua adalah perkembangan teori sosiologi hingga pertengahan abad ke-20. Pertengahan abad 20 tidak bisa dipisahkan oleh Universitas Harvard. Kehadiran teori sosiologi pada Universitas Harvard muncul bersamaan dengan teori masuknya Peter Sorokin ke universitas itu pada tahun 1980. Sorokin dipilih menjadi ketua jurusan sebab teori-teorinya tentang perubahan sosial budaya tertulis pada buku Social and Cultural Dynamics pada tahun 1973 sampai dengan 1941. Faktor perubahan sosial. Ada 4 faktor, yaitu faktor internal, eksternal, dan faktor pendorong, serta faktor penghambat. Faktor internal adalah faktor yang melandasi terjadinya sesuatu perubahan dari diri masyarakat itu sendiri. Faktor eksternal adalah faktor yang melatar belakangi terjadi suatu perubahan sosial dari lingkungan sekitar masyarakat. Faktor pendorong dapat berupa kontak dengan budaya lain, sistem pendidikan formal yang maju, toleransi, dan lain-lain. Faktor penghambat terjadinya perubahan sosial karena kurangnya hubungan masyarakat antar masyarakat lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Wahyuni Juliani. Saya akan menjelaskan perubahan sosial dan dampak perubahan sosial. Yang pertama yaitu perubahan sosial. Manusia adalah makhluk yang dinamis, artinya tidak ada manusia yang tidak melakukan perubahan dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari. Perubahan sosial terjadi karena manusia bagian daripada gejala perubahan sosial, dan perubahan sosial yang terjadi tidak saja satu sisi, melainkan banyak sektor dan faktor yang mengalami berbagai perubahan di berbagai bidang yang lain. Dan kajian perubahan sosial menurut Rogers terbagi atas 3 dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, immanent change. Immanent change adalah salah satu kategori dalam perubahan sosial, yaitu perubahan sosial yang berasal dalam sistem itu sendiri dengan sedikit atau tanpa inisiatif dari luar. Artinya perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh faktor dari dalam itu sendiri. Yang kedua yaitu selective contact change. Selective contact change merupakan salah satu perubahan sosial yang dipengaruhi oleh faktor dari luar atau dari pihak luar. Secara tidak sadar dan spontan, perubahan sosial yang terjadi membawa ide atau gagasan yang baru dalam aktivitas kehidupan masyarakat kepada anggota-anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu directed contact change. Directed contact change merupakan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat karena adanya faktor atau ide serta gagasan yang baru dari luar yang dilakukan dengan sengaja atau outsider. Kemudian dampak perubahan sosial. Dilihat dari dampak perubahan sosial, tidak satupun perubahan sosial yang tidak membawa pengaruh bagi masyarakat. Dampak yang pertama yaitu
semakin kompleksnya alat dan peralatan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua yaitu majunya teknologi di berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga yaitu industri berkembang maju. Dan kemudian tercipta stabilitas politik. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan sebagainya. Terima kasih.